Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Sore hari ini kembali Tuhan mengundang kita, Tuhan memanggil kita, dan Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama beribadat keluarga. Masih dilakukan di keluarga masing-masing, atau mungkin juga panjenengan ada yang melakukannya di kelompok-kelompok kecil, kelompok persepuluhan. Ibadat kita pada sore hari ini adalah merupakan persiapan kedua untuk pelayanan perjamuan kudus oikumene yang akan kita laksanakan tanggal 4 Oktober yang akan datang. Dan ibadat kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Niko M. Harjani. Matur nuwun Pak Niko untuk kesediaannya melayani ibadat patuen pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun panjenengan saat ini melakukan ibadat, baik di rumah masing-masing ataupun di kelompok, baik biarlah kita dasari semuanya dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita. Dan pada sore hari ini, kami berada di salah satu warga kelompok 8 Jemaat Sukun, yaitu di keluarga Bapak Suryadani, bertempat di Jalan Pulau Pandang, nomor berapa Pak? Nomor 6. Pulau Pandang nomor 6. Ye. Orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Ye. Oleh karena itu, karena ini adalah ibadat keluarga, kami ingin menunjukkan juga kepada Bapak Ibu semua warga Jemaat Sukun, ini loh keluarga Bapak Dani. Pak Dani bisa tolong dibuka sebentar maskernya. Ye. Ini adalah Bapak Suryadani. Dan itu adalah Ibu Ami. Ibu Ami tolong dibuka sebentar supaya warga juga perso. Bu Ami Suryadani. Dan di sebelah kiri saya ini adalah putrinya, Mbak Febri. Mbak Febri bisa dibuka sebentar. Ya. Jadi ini adalah keluarga Bapak Suryadani, kelompok 8. Oke, sebelum ibadat ini kita mulai, saya memberikan waktu kepada keluarga Pak Dani, tak Ibu atau Bapak nanti akan mewakili untuk menyampaikan ucapan atau kalimat apa yang perlu disampaikan untuk kami dengar bersama-sama. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Bu Eka, Pak Sertanti, juga Pak Niko sebagai pelayan, karena sudah nueni keluarga kami di sini untuk ibadah patuen pada hari ini. Pada saat ini kami sekeluarga juga dalam keadaan sehat, puji Tuhan, meskipun di saat pandemi seperti ini. Dan nanti untuk doa syafaat, kami minta doakan untuk keluarga kami, berikan kesehatan, itu aja, kesehatan yang penting. Terima kasih, itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Niko sebagai pelayan. Terima kasih Bapak Ibu Suryadani dan Bapak Ibu Penatua Diaken yang ada di kelompok 8. Kita bersyukur atas berkat Tuhan kita sore hari ini boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama membangun ibadah dalam rangka persiapan perjamuan kudus oikumene di bulan Oktober yang akan datang. Mari kita masuk untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada sore hari ini kami lakukan dengan iman percaya kami di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 415, kita pujikan ayat 1 dan 2. 415. Tersembunyi, gembala baik bersuling nan merdu. 1 dan 2.
Gembala baik tersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan jenuh. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa jelang bening. Kita berdoa. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih-Mu yang tiada putus dalam kehidupan kami, kasih yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau memberi kesempatan bagi kami di mana kami boleh bertemu dengan saudara kami di tempat ini. Bersama-sama kami ingin membangun satu ibadah yang kudus ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir pada saat ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati, sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan janji-Mu, 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar juga kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberi kemampuan bagi kami untuk memahami akan sabda-Mu, ya Tuhan. Biarlah sabda-Mu yang kudus yang akan kami terima, boleh kami pahami dengan baik dan benar, dan boleh menjadi berkat bagi kami satu dengan yang lain, ya Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita saat ini akan membaca firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan akan diambil dari 2 Korintus 12. Ayatnya yang 1 sampai 10. Monggo tuan rumah dipersilakan. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah akan mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu,
entah dari dalam tubuh, entah dari luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku kehendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang di luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku tenang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, saya ingin mengulang dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 9 ini merupakan kesaksian Rasul Paulus di dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan Tuhan sepanjang hidup. Saudaraku yang terkasih, renungan pada saya beri judul Nobody's Perfect. Nobody's perfect. Tiada seorang pun yang sempurna. Nobody's perfect. Saudaraku yang terkasih, di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Pasti satu dengan yang lain punya kelemahan, punya kekurangan dalam pribadi seseorang. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak mau mengakui atau malu terhadap kekurangan atau kelemahan yang ada dalam dirinya. Manusia cenderung tidak ingin kelemahan atau kekurangannya terekspos, diketahui oleh orang luar. Kita pun dalam banyak hal cenderung berusaha menyembunyikan kelemahan kita rapat-rapat dan menonjolkan kelebihan kita agar tidak terlihat lemah di mata orang. Jadi sering kita cenderung menonjolkan kelebihan kita. Hanya orang yang menganggap dirinya kuat. Aku sanggup melakukan sendiri. Aku tidak perlu orang lain. Aku berhasil melakukan usahaku dan kerja kerasku bukan karena siapa-siapa. Nah,
merasa dirinya itu paling baik, paling mampu, paling benar, paling pintar, dan paling-paling yang lain dibandingkan dengan orang lain. Itu cenderung yang dilakukan. Nah, saudaraku, kalau sudah begini, sulit seseorang mau mengakui kelemahan, mau mengakui kekurangan yang ada pada dirinya. Sedikit orang yang memiliki kebesaran hati untuk mau mengakui kelemahan, dengan berani, dengan jujur, untuk mengakui bahwa dia punya kelemahan. Nah, di dunia ini, jika ada yang berani mengungkap kelemahan dan kekurangan, di dunia ini dianggap sebuah tindakan yang bodoh. Dan gengsi untuk mengatakan bahwa ada kekurangan kelemahan dalam dirinya. Saudaraku, lewat firman Tuhan kita baca pada saat ini, kita diajak belajar dari Rasul Paulus dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam penginjilannya kemana-mana dia pergi. Bagaimana luar biasanya Paulus dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Segenap jiwanya, segenap tenaganya, ia berikan kepada Tuhan. Tetapi kita lihat Rasul Paulus. Sehebat-hebatnya Rasul Paulus, dia ternyata tidak merasa malu untuk mengakui bahwa ada masa-masa di mana ia lemah, di mana ia takut, gentar. Coba kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 3. Paulus berkata, aku yang telah datang kepadamu dalam kelemahan, sangat takut dan gentar. Aku yang telah datang kepadamu dalam kelemahan, takut dan gentar. Di sini Paulus sama sekali tidak malu mengatakan kelemahannya itu. Dan ia merasa tidak khawatir disepelekan atau direndahkan orang lain jika ia mengakui kelemahannya. Di sini Paulus tidak menutupi kelemahannya. Justru Paulus bersaksi atas firman Tuhan yang menguatkan dia dalam melakukan tugas pelayanannya. Firman Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini firman Tuhan kepada Paulus. Dan dilanjutkan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di sini Paulus menyadari justru mengakui kelemahannya dan menerima semua itu dengan senang dan rela karena ia tahu dalam kelemahannya itu menjadi semakin kuat karena kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pertanyaan buat kita saat ini. Haruskah kita malu? Haruskah kita terus menutup-nutupi kelemahan kita? Ini pertanyaan buat kita semua dan saya.
Haruskah kita malu? Haruskah kita terus menutup-nutupi kelemahan kita? Mungkin, saudaraku, saat ini kita merasa kelemahan karena keterbatasan, mungkin dalam hal keuangan, hidup dalam kekurangan atau ketidakmampuan secara ekonomi, terbatas secara pendidikan, tidak sekolah tinggi, terbatas secara fisik, mungkin ada cacat, memiliki sakit penyakit, atau keterbatasan emosional, trauma, sakit hati, kepahitan, luka batin. Nah, saat ini kita diajak, mari belajar mengakui kelemahan yang ada dalam diri kita. Dan yang paling penting dari semuanya itu ada satu hal yang harus betul-betul kita perhatikan, yaitu kelemahan ini bukanlah menjadi masalah utama. Kelemahan ini bukanlah menjadi masalah utama. Namun yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri kita. Saya ulangi, kelemahan bukanlah masalah utama. Namun yang terpenting adalah apa yang kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa ada kelemahan dalam diri. Kita kerjakan semua dengan suatu keyakinan di tengah kelemahan kita pasti mampu dan kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Seperti apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Kerjakan semuanya dengan suatu keyakinan di tengah kelemahan yang kita miliki, bahwa kita pasti mampu dan saudaraku yang terkasih, seringkali dari kelemahan dan keterbatasan kita justru merasakan betapa besar kuasa Tuhan. Justru dalam kelemahan kita merasakan betapa besar kuasa Tuhan yang terjadi. Tuhan pun bisa memakai segala kelemahan kita untuk suatu pekerjaan yang besar. Di tangan Tuhan, percayalah. Orang biasa yang penuh dengan kelemahan ini diubahkan menjadi sosok yang luar biasa. Memang ada kalanya Tuhan itu mengizinkan kelemahan terjadi dalam hidup kita. Allah memiliki tujuan agar kita belajar untuk rendah hati dan juga untuk menunjukkan kuasanya terjadi dalam diri kita. Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah terkesan dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar. Terkesan dengan orang yang mampu dengan kekuatan dirinya sendiri. Tapi Tuhan tertarik dengan orang-orang yang mau menyadari dan mau mengakui keterbatasan dan kelemahannya. Dan yang tidak kalah penting, saudaraku yang terkasih, adalah mengakui kelemahan. Bukan berarti kita ini terlena dalam kelemahan. Mengakui kelemahan bukan berarti kita terlena dalam kelemahan dan menjadikan dalih untuk tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, jika kita mau mengakui pengakuan kita ini sungguh-sungguh
untuk mencari dan bergantung penuh pada sumber kekuatan, yaitu kasih Tuhan. Saat ini kita mempersiapkan diri kita dalam perjamuan kudus Ogum ini, Oktober yang akan datang. Kita diajak, kita diundang semua untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang. Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang boleh kita kerjakan dengan tidak melihat kelemahan kita. Marilah kita lakukan tanpa memandang segala keterbatasan dan kelemahan kita. Tetapi kita datang, kita memohon kuasa dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Justru dalam kelemahan kita akan menjadi kuat oleh karena Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang terkasih, perlu kita ingat bahwa walaupun setiap pribadi memiliki kelemahan, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan atau kelemahan kita. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan dan kelemahan kita. Kita ini adalah bejana-bejana dari tanah liat. Dialah Tuhan penjunannya. Saat kita izinkan Tuhan bekerja dalam kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi satu bejana yang luar biasa. Dengan kelemahan yang ada, kita semua diajar untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Mari, banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan tanpa melihat kelemahan kita. Serahkan kelemahan kita pada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkuasa atas kita. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Kita saatnya mengumpulkan persembahan pada saat ini. Mari kita memuji Kidung Jemaat 396 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, kebahagiaan Dialah penopang yang teguh. Bila kutuk tak berkesan, aku pergi kepadanya. Pengikutmu tombak, Yesus segala-galanya, bahwa
Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyampaikan sabda-Mu bagi kami. Lewat sabda-Mu ini, biarlah kami semua mau mengakui kelemahan kami, agar lewat keterbatasan dan kelemahan kami, boleh Engkau pakai kami semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Inilah kami Tuhan, kami semua yang penuh dengan keterbatasan, pakailah kami. Kami percaya, kuasa-Mu yang akan Kau curahkan bagi kami, dan kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kami. Tuhan, inilah kami. Kami semua siap untuk melakukan apapun yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga dalam doa syafaat kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Banyak hal yang terjadi, terlebih saat ini masih pandemi wabah yang sedang berlangsung. Tuhan, kami tetap memohon campur tangan-Mu. Kami memohon berkat-Mu Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa kami ini boleh melakukan segala tugas-tugasnya dengan baik, agar semua ini yang terjadi dalam negara kami ini boleh terlewati atas campur tangan-Mu. Tuhan, jauhkan mereka semua dalam kepentingan pribadi mereka. Kami pun sebagai warga negara, biarlah kami juga dengan kesadaran diri kami masing-masing, kami boleh menjalani kehidupan kami dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Yesus, semua para pemimpin bangsa kami beri roh kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka mampu melakukan segala tugas pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga di sini ya Tuhan, Bapak dan Ibu Suryadani bersama putrinya. Kami serahkan mereka, kesehatan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kehidupan rumah tangga ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga di sini dan menuntun memberkati hari lepas hari. Dalam tugas-tugas pekerjaannya juga Engkau berkati Tuhan. Engkau tuntun. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan lewat pekerjaannya. Putrinya yang masih menempuh studi juga Engkau beri hikmat, beri kemampuan, sehingga dapat menjalani segala tugas studinya dengan baik ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau juru selamat kami. Berkati semua gereja-gereja milik-Mu yang ada di muka bumi ini. Biarlah semua boleh berjalan kembali dengan baik. Tuhan, Engkau campur tangan. Segala program yang sudah disusunnya juga Engkau berkati. Ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta kami bersama keluarga, juga Engkau sertai. Biarlah tanggung jawab yang dipikulnya boleh dilakukan dengan baik ya Tuhan. Keluarganya juga Engkau berkati. Kami sebagai warga gereja juga berkati satu persatu Tuhan. Mulai kelompok 1, kelompok sampai kelompok 8, segala pergumulan keluarga-keluarga yang terjadi juga Engkau campur. Engkau yang memberkati, memberi jalan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan yang sudah terkumpul. Biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan akhiri ibadat kami dan doa syafaat kami ini. Semua ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan kami akan berdoa sesuai apa yang Engkau ajarkan bagi kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Ya, mari saudaraku yang terkasih, kita tutup ibadah kita dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 446. Setialah. Kita pujikan ayat yang pertama saja. Kepada Tuhan, hai kawan yang tenang. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita. Kita juga berdoa, mendoakan saudara kita dari kelompok 8, yaitu saudara Heri Kurniawan, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Mari kita berdoa dan terima berkat. Bapa di surga, kami kembali ke hadirat-Mu yang kudus pada saat ini. Kami teringat akan saudara kami, Bapak Heri Kurniawan, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Tuhan, hanya kepadamu kami bersujud memohon agar Roh-Mu yang kudus, tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati, menjamah saudara kami ini. Engkau sertai dalam proses perawatan ini sehingga boleh mendapatkan kesehatan kembali daripada-Mu. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, berkati juga keluarganya, Engkau juga jaga mereka, beri kekuatan, beri kesabaran di dalam menjalani semuanya ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah atas keluarga di sini dan tercurah atas kami semuanya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, ibadah pada saat ini sudah selesai. Dan bagi Bapak Ibu, warga kelompok 1 sampai 8 jemaat sukun yang ingin ketempatan ibadah Patuen, kami mohon bisa memberi kabar kepada ketua kelompok atau majelis jemaat sukun. Terima kasih, Tuhan memberkati.